Halo, jumpa lagi dengan saya Faruk, Lintang Sewu, golek polo, golek molo, bersama dengan Sakti. Nah, kawan-kawan, ini tadi Faruk sedang memberikan materi pada adik-adik pramuka. Terus ini kawan Faruk, yaitu Mas Bakti, ini adalah apa Mas? Red Car ya? Relawan damkar. Oh, relawan damkar kawan-kawan. Jadi Mas Bakti ini adalah salah satu relawan damkar di Kabupaten apa kota? Kabupaten mana? Trenggalek. Kabupaten Trenggalek. Jadi Mas Bakti ini jauh-jauh dari Trenggalek mau ke rumah Faruk. Nah, ternyata Faruk lagi di luar rumah, sedang memberikan materi kepada adik-adik pramuka. Ini salah satu ular yang Faruk bawa tadi buat ngisi materi. Ini namanya ular Trimeresurus. Sudah ganti genusnya. Cryptelytrops insularis atau uloluo. Nah, ular hijau ekor merah. Nah, ini Mas Bakti sering evakuasi nggak untuk rescuean di Trenggalek? Oh, kalau di Trenggalek sendiri jarang untuk ular jenis ini. Rata-rata yang sering itu warnanya sama, cuma ekornya beda. Ekornya beda. Yang hijau ekor silver yang sering. Goniosoma oxycephalum. Ya, mungkin. Oh, ular bajing itu? Ya, nama lokalnya ular bajing. Oke. Yang ular tidak berbisa itu kawan-kawan. Jadi di Trenggalek ya, sering banyak. 1 tahun ini hampir 5 kali yang masuk ke rumah warga. Tapi kalau yang laporan aduan di luar rumah ada beberapa kali ular bajing. Tapi yang sempat dievakuasi yaitu tadi masih 5 ekor ya yang. Tapi kalau laporan sudah sering sebenarnya. Oke. Kalau untuk ular luwuk sendiri di Trenggalek gimana populasinya? Aman? Kalau ada tapi pernah ada laporan, tapi nggak sempat ditangani karena kondisinya di alam bebas. Oh, di gitu. Daerah perkebunan. Jadi kan ya kita tim juga nggak memungkinkan untuk ke evakuasi di lokasi habitatnya toh. Oke. Jadi kawan-kawan viewer Faruk, ini Mas Bakti ini adalah Red Car atau relawan damkar yang cukup aktif untuk selain membantu pemadaman api ya tentunya ya sebagai tupoksi utamanya damkar. Namun damkar juga animal rescue ya? Ya. Saat ini damkar juga melayani rescue hewan, rescue kemanusiaan dan lain-lain, termasuk cincin dan lain-lain. Jadi bisa dibilang kita itu sebagai damkar dan relawan damkar multifungsi sebenarnya untuk kemanusiaan. Oke, damkarmat ya, pemadam kebakaran dan penyelamatan gitu ya? Iya. Kalau nggak salah itu. Oke. Nah ini kawan-kawan, jadi seandainya viewer Lintang Sewu ini, viewer Faruk Lintang Sewu mengalami permasalahan atau rumahnya kemasukan ular atau kemasukan hewan-hewan lain atau ada kedaruratan lain, bisa telepon ke pemadam kebakaran setempat. Nah, terkait ular ini di tempat Faruk itu banyak banget Mas Bukti. Jadi untuk populasinya itu cukup terjaga. Dan Faruk sendiri ketika pelihara seperti ini, terus ada yang melahirkan ular ini kan, dia berkembang biaknya ovovivipar ya. Jadi dia itu bertelur, tapi telurnya itu dirami di dalam perut. Terus keluar itu berupa anakan, sudah berupa anakan tapi dibungkus plasenta yang tipis, plasenta bening tipis itu. Jadi keluar itu bukan bentuk telur kalau dibuahi. Tapi gini Om. Ya. Untuk ular viper itu apa semuanya seperti itu? Maksudnya? Cara reproduksinya apa ya ovovivipar? Oh, tidak semuanya. Contohnya ular gibuk atau Calus lasmarodostoma. Ular ranjau darat. Nah, ular ranjau darat itu viper tanah dan dia bukan ovovivipar tapi dia ovipar alias bertelur. Jadi ketika hamil yang keluar itu telur. Nah, telur itu nanti menetasnya itu di luar.
Oh, seperti itu. Seperti ayam, kayak burung juga. Itu. Ini Om, kan di Trenggalek pernah ada laporan rostoma. Kejadiannya itu 2 tahun yang lalu. Ya. Itu benar memang ularnya itu bertelur dan kondisinya ular itu melingkari telurnya. Apakah nalurinya itu seperti itu atau memang itu kebetulan saja atau memang ular itu mengerami telur? Nah, pertanyaan yang bagus. Secara ilmiah, para ilmuwan menyepakati bahwa ular itu tidak mengerami. Jadi istilahnya untuk ular yang menunggu telurnya itu menunggui atau guarding egg. Jadi menunggu menjaga telurnya. Jadi memang perilaku ular gibuk atau ular ranjau darat itu perilakunya memang seperti itu. Seperti king cobra juga, dia menjaga telurnya. Jadi melingkar di atas telur-telurnya itu. Para ilmuwan atau para ahli itu menyebutnya menyepakati sebagai guarding egg atau menjaga telur. Karena apa? Nggak disebut sebagai mengerami karena ular ini kan berdarah dingin. Jadi dia tidak memproduksi panas. Kayak gitu. Terus untuk ini Om, kita kan berbicara tentang ular hijau ya Om. Ya. Di Jawa sendiri, kita ngelingkupnya di Jawa saja dulu. Ular hijau itu ada berapa saja Om? Dan yang berbisa itu ada apa aja? Karena kan jujur kita sendiri dari tim Damkar dan relawan Damkar juga sering dimintai tolong. Takutnya kan kita salah menjelaskan atau apa gitu. Ya, betul. Pertanyaan yang bagus. Kembali Mas Bekti, untuk ular hijau khususnya di Jawa ya, yang umumnya itu diwakili 3 bisa sebetulnya. Jadi ada ular yang tidak berbisa, yang laporan 5 kali tadi. Yang ular hijau, ekornya itu silver atau kecoklatan, biasanya kayak itu merah bata, ular bajing, ada. Jadi kecoklatan itu tadi, kalau merahnya ini kan berbeda. Ini merahnya merah cabai. Ya, nah itu tidak berbisa, ular bajing atau Goniosoma oxycephalum. Lalu ular yang bertaring belakang itu ada dari genus Ahaetulla. Di Jawa ini yang hijau itu ada 2. Ahaetulla prasina sama Ahaetulla mycterizan atau ular pucuk biasanya nyebutnya, yang tubuhnya, penampang tubuhnya kecil tapi panjang. Kecil, ramping, panjang, kepalanya agak lancip gitu. Ya, betul. Itu dia bertipe giginya itu Opistogrypha atau taring bisanya di belakang. Jadi dia berbisa tapi aman bagi manusia. Nah, yang berbisa tinggi atau yang berpotensi membahayakan bagi manusia yang ini, yang ular hijau, ekornya merah. Ini Cryptelytrops insularis atau ular gadung luwuk. Nah, ini tipe taringnya itu dia di depan, panjang dapat dilipat. Namanya tipe giginya itu Solenogrypha. Ya, Om. Gitu, ini ya. Dari pengalaman ya Om. Kan beberapa itu waktu kita ngisi materi atau edukasi, kita sama rescue lah, sering ditanya sama warga gitu. Mas, aku pernah nonton di YouTube, iku ular lek matanya strip iku dia pasti berbisa. Sedangkan kalau kita tahu, saya juga sering rescue piton, kan piton matanya juga strip. Tapi kan itu tidak berbisa. Pupilnya ya? Iya, pupilnya. Oke, vertikal. Bisa tolong dijelaskan Om? Oke, jadi untuk membedakan ular antara ular berbisa atau tidak berbisa kawan-kawan, itu tidak bisa pupil matanya ini dijadikan acuan, nggak bisa. Artinya ketika pupil matanya bulat seperti ini lalu dia vertikal, itu belum tentu berbisa tinggi. Dan tidak hanya yang strip gini aja yang berbisa tinggi. Contohnya king cobra, pupil matanya dia bulat tapi dia berbisa tinggi. Oke, kayak gitu. Nah, ini saya tunjukkan Mas Bakti ya untuk taringnya ya. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Jadi untuk ular ini itu tidak direkomendasikan untuk pegang area kepalanya. Nah, ini taring bisanya itu dia panjang dapat dilipat. Nah, ini kanan kiri. Nah, ini dia.
Nah, Ini semua jenis ular berbisa taringnya seperti ini, Om. tidak. Ini untuk keluarga Viperidae, dia tipe giginya Solinoglypha seperti ini. Dia panjang, dapat dilipat ketika menutup mulut. Untuk jenis bisanya itu didominasi oleh hemotoksin atau yang menyerang darah. Ini ya kamera bisa dilihat, bisa di zoom. Kelihatan nggak untuk anunya? Ini ya. Ada ular. Sini, bentar kawan-kawan. Mana.